Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Gimana kabarnya Bun, sehat semua? Alhamdulillah, Masya Allah, ada 1 juta penonton kayaknya di Masjid At-Thohir ini ya. Menisumringah, semuanya cantik-cantik banget. Dan Alhamdulillah juga seperti biasa sudah ada Ustadz Hilman di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, dan hari ini seperti biasa akan ada tanya jawab sama bunda-bunda yang ada di sini. Ustadz akan memberikan kajian dan tema kita hari ini adalah munajat itu tanda cinta agar hidup selalu dalam lindungannya. Masya Allah. Langsung saja kita kasih kesempatan untuk Ustadz memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, munajat itu tanda cinta agar hidup selalu dalam lindungannya. Bunda sayang, pemirsa Trans TV, kita ini butuh sama Allah. Kita ini berharap banyak sama Allah. Karena jika bukan Allah yang memenuhi kebutuhan kita, siapa lagi? Maka di dalam hidup pentingnya kita bermunajat. Apa itu munajat? Munajat itu artinya berbisik dan berdialog dengan Allah atas setiap isi hati kita. Sebelum berdoa, di dalam berdoa biasakan ada munajat di dalamnya. Karena doa hakikatnya adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa bukan hanya sekedar bacaan, tapi doa tentang ekspresi perasaan yang ingin kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita bermunajat, kita harus sadar Allah itu dekat. Saat kita bermunajat, kita harus yakin Allah itu sangat erat melekat dengan diri kita. Jika ada seorang hamba yang mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, sesungguhnya Allah mendekat kepadanya dengan cara berlari. Siapa yang mengingat Allah di pikirannya, sesungguhnya Allah sudah ada di hatinya. Dan siapa yang mendekat kepada Allah 1 jengkal, sesungguhnya Allah sudah mendekat kepadanya lebih dekat daripada itu semua. Maka disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila mereka bertanya, di mana Allah itu? Katakan, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Dan apabila hambaku meminta kepadaku, kata Allah, aku akan berikan apa yang hambaku mintakan. Aku akan ijabah apa yang hambaku minta. Apa syaratnya? Ikuti aku, beriman kepadaku. Maka niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda sayang, pemirsa Trans TV, tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali siapa? Allah. Pasangan yang kita anggap paling dekat, ternyata faktanya tidak seperti itu. Betul? Orang tua yang kita anggap paling dekat, faktanya juga
tidak sedekat itu. Orang-orang, sahabat, teman yang kita anggap sedekat itu, faktanya gak sedekat itu. Maka berharap ke manusia itu adalah patah hati yang paling disengaja. Makin berharap ke manusia makin sakit hati, betul? Makin berharap ke manusia makin kecewa, betul? Maka berharaplah kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang paling bisa mengerti tentang isi hati kita. Munajat adalah bentuk dialog kita sama Allah. Munajat adalah bentuk kita berbisik kepada Allah. Belajar bangun di sepertiga malam. Karena waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sepertiga malam terakhir. Allah turun ke muka bumi. Allah mencari mana hambaku yang bermunajat. Mana hambaku yang sholat tahajud. Mana hambaku yang berdoa. Kalau ada hambaku di sepertiga malam terakhir. Dia sedang banyak dosa. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambaku yang sedang butuh pertolongan. Dan dia minta kepada Allah. Maka Allah hadirkan pertolongan itu. Dan jika ada hambaku yang sedang punya hajat, punya keinginan. Kemudian dia bangun di sepertiga malam. Dia bermunajat kepada Allah. Maka Allah cukupkan keinginan yang dia inginkan. Mudah-mudahan kita semua makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan lisan kita adalah lisan yang terus bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mendengar setiap munajat dan doa yang kita ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Tenangkan. Siapa yang mau tanya di sini, Bun? Masya Allah banyak banget. Tapi yang pertama ini kita kasih kesempatan untuk abang saya yang paling ganteng sebelah sana ya. Ada Bang Bopak sama Mbak Gita yang mau tanya ke Ustadz, boleh banget, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sahabat kita yang cantik, Sisi. Ya paling setiap manusia kan punya perjalanan ya Pak Ustadznya. Setiap manusia punya ego masing-masing. Memang dulu Bopak tuh pernah menikah awal pertama. Tapi itu bagian dari teguran Allah lah buat Bopak mungkin ya. Karena kan posisi waktu itu usia kita udah tinggi. Jadi kita gak berpikir menikah itu dengan wanita manapun. Karena kita janji nazar dengan hati Bopak tuh ketika Allah memberikan kita amanah. Bopak mau dijodohin sama siapa aja bebas gitu. Akhirnya salah lah kita pilih. Tapi kita tidak mengejas wanita itu salah. Enggak, demi Allah kita enggak menyalahkan itu. Yang kita salahkan diri kita kenapa kita memilih pada saat itu gitu. Akhirnya kita bercerai baik-baik. Dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak baik. Maka Bopak pada saat itu doa, sholat malam. Akhirnya sampai kita janji, ya Allah jika engkau memberikan aku jodoh. Aku tidak akan mempertanyakan hak-hakku sebagai suami. Misalnya aku punya rezeki, itu hak istri. Fasilitas yang nanti aku persiapkan untuk istri dan anak gitu. Anggaplah hambamu ini miskin di dunia tapi insya Allah diberikanlah kekayaan pada saat aku pergi kan gitu. Akhirnya kita sama Ajis kan bersahabat tuh. Sama Bang Ajis. Abang Ajis. Okay. Nah jadi dapatnya istri ini dari Ajis. Dikenalin sama beliau. Dikenalinnya. Padahal dulu ngejarnya ternyata historinya SMP Bopak udah ngejar. Jadi ulang tahun anaknya Mas Parto pernah ketemu. Nah kalau ini kan sebetulnya rahasia Allah juga kan. Yang kita nggak pikirkan tiba-tiba nyari, yang itu wanita yang
rambut panjang kayak Chinese tuh mana di, wah itu sih teman anak gue kata gitu. Akhirnya dari situ pas zaman HP apa sih? BBM. Nah kita dapat nomor. Pas waktu itu kita lagi ada program, dia senang kata kita lucu. Nah Bapak kan nanya langsung to the point. Kalau sama Bapak itu jangan nanya pacaran, mau apa enggak gitu. Jawabannya enggak dijawab nih. Tapi ternyata mau. Kita pengen tahu keluarganya, penerimaan terhadap Bapak gimana. Karena Bapak merasa usia Bapak ini lebih tinggi. Mertua kalah umur soalnya. Oh, beda berapa tahun Bang Bopak dengan Mbak Gita? Bedanya 28. Oh, Ya Allah. berarti waktu menikah Bang Bopak usia berapa, Mbak Gita usia berapa? Iya, Bapak udah masuk 50 zaman Ramses II. Ramses 2. Firaun. Nah tapi dari situ, ya kalau Bapak nganggap ini Allah bercanda lah sama hambanya. Karena gini, dulu kan Bapak sering ngejek orang kan, widih udah berumur punya istri muda. Ternyata dibalikin sama Allah semua. Kita mendapatkan yang muda, ini jawabannya kayak gimana kan gitu akhirnya. Tapi Bapak ikhlas di situ, akhirnya menikahlah kita. Nah sekarang ini kan alhamdulillah anak kita sama Allah dikasih 2. Yang satu umur 8 tahun, yang satu 5 tahun. Nah akhirnya Bapak sekarang berpikir, sedangkan Allah sudah memberikan kita apa yang kita inginkan ya kan. Biasanya kita tidur ditemenin sama bulan sama bintang, hujan datang kebasahan. Tapi sekarang kita dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih istri yang luar biasa ya kan. Ternyata Allah tuh luar biasa sama Bapak. Tiba-tiba tahun 2008 Bapak naik di program sama Komeng. Makanya Bapak nazar tidak 1% pun Bapak akan melihat uang ini kecuali istri. Jadi selama ini Bapak tidak tahu nominal gaji Bapak, penghasilan Bapak itu Bapak serahin sama istri. Baik, izin. Baik. Nah itu dosa gak Pak Ustaz? Enggak apa-apa, itu bagus. Tolong didengar ya. Karena suami begitu Enggak, juga. soalnya Setuju kan ya, pasti Bu? banyak pertanyaan. Iya kan? Iya. Karena kan setiap laki itu sebetulnya kan 50-50 kan. Tapi ini karena Bapak ini karena merasa bersyukur, maksudnya amat respect sama istri. Jadi hal-hal yang sensitif tuh istri udah semua. Jadi Bapak nggak tahu. Mungkin sebelum Ahilman jawab, Mbak Gita menikah dengan Bang Bopak. Ya, Kalau boleh tahu, ya. Nyesel nggak? beliau itu sosok suami yang seperti apa di rumah tangga? Bang Bopak tuh di TV dan di rumah tuh sangat jauh berbeda. Mungkin di TV dia menghibur orang, tapi ketika di rumah dia menjadi sosok ayah dan suami yang Masya Allah. Justru gak pernah bercanda Pak Ustadz. Orangnya diem, mengayomi gitu. Ya pokoknya Masya Allah Pak Ustadz gak bisa Baik. diungkapkan dengan kata-kata. Apa ujian rumah tangga yang paling besar selama ini? Ujian. Ujian yang paling besar itu awal menikah. Memang ini di luar apa sih? Di luar nalar Pak Ustadz ya, kita obrolin di sini nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Dulu kan memang kita punya manajemen. Ya dulu Bapak ini kan merasa balas budi lah. Kita jadi memberikan effortnya tuh 100% sama manajemen. Tapi kita secara manusia kita memaafkan. Tapi posisi waktu itu kita baru punya anak 1, padahal uang ada, tapi nggak ada gitu. Sampai kita tuh minjem-minjem sama teman. Tapi Pak Ustadz kita nih ngobrol-ngobrol, Bapak nih pengen tanya sedikit aja. Kan kalau dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ini kan seorang lelaki itu wajib katanya untuk cemburu terhadap istrinya. Iya kan? Diharamkan kalau lelaki tidak memiliki cemburu sama istri. Nah stigma itu Bapak rubah. Bapak memperlakukan istri Bapak tidak punya tali cemburu. Bapak membebaskan istri Bapak, cuman Bapak waktu itu senam istri cuman yang terpenting
amanah dari suami, hal-hal yang sifatnya baik jalanin, tapi kalau di luar itu Bapak nggak tanggung jawab gitu. Makanya Bapak selama ini memberikan dia 100%. Bapak nggak cemburu karena dia kan mengurus pekerjaan Bapak, mengurus hubungan Bapak ke orang lain. Nah itu kan dari sisi controlling istri semua. Nah itu diwajibkan nggak? Dilarang apa enggak gitu Pak Ustadz? Baik. Dan Ahilman juga mendengar Bang Bopak tuh sekarang hidup dengan satu paru-paru. Itu baru. Mbak Gita tahu kondisi Bang Bopak seperti Tahu, itu? karena setelah beberapa bulan kita menikah, Bang Bopak kan divonis parunya tinggal sebelah gitu. Ya makanya itu dia tuh paling takut sama dokter, makanya aku berbohong demi kebaikan ya. Bilangnya main ke rumah teman, ternyata aku bawa ke rumah sakit. Kadang-kadang kan kalau Bapak suka tidur, kadang-kadang ngeliat istri gitu kan, ngeliat anak, sampai kita selalu doa, ya Allah tolong panjangkan umur hambamu dalam keadaan sehat ya Allah, karena anak-anak Bapak masih kecil kayak gitu kan. Bapak tuh jauh gitu. Habis kita kan ingat takut Bapak hidup kesendirian karena kan selama ini hidup sendiri. Tapi kita Allah memberikannya orang baik. Sampai Bapak tuh nggak mau menyanyiakan, sampai kita nggak mau tahu. Makanya Bapak tuh selalu ada rasa ketakutan gitu. Ya rasa ketakutan maksudnya Bapak meninggalkan dia lebih dulu atau apa gitu. Nah kalau menurut Pak Ustadz ini Bapak terlalu berlebihan apa enggak gitu kan? Apa terlalu kita banyak nuntut sama Allah? Ya paling aku selalu nguatin dengan ya jangan pernah takut gitu kan. Memang semua sudah Allah yang ngatur gitu. Insya Allah aku akan selalu ada di samping kamu gitu. Karena dia 24 jam sama aku Pak Ustadz. Dia gak mau, ya gimana ya. Dia tuh pokoknya sekarang tuh harus aku tuh 24 jam deket sama dia. Gak gitu. mau ditinggalin. Iya gitu ya. sampai kadang ya kamu main sana sama teman-teman jangan sama aku mulu. Dia gak mau, maunya sama aku jalan gitu. Jadi mungkin terima kasih sudah menjadi suami dan ayah yang hebat. Aku selalu berdoa semoga kamu panjang umur, sehat dan kita akan selalu sama-sama. Amin ya Allah. Jadi gini Pak Ustadz, secara finansial dia memberikan aku kepercayaan sepenuhnya. Sampai dia tuh tidak megang sama sekali uang, bahkan ATM pun dia tidak megang. Karena dia tidak mau. Tapi ketika dia mau keluar jalan sendiri, aku misalkan menjatahkannya gitu kan. Itu gimana Pak Ustadz? Bunda, yang harus dipahami oleh semua, laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin untuk keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan kewajiban untuk memberi nafkah itu Allah titipkan kepada sosok seorang suami karena seorang suami itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika suami memberi nafkah kepada istrinya, berarti dia menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, ketika seorang suami lalai dengan nafkah kepada istrinya, berarti dia melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak seorang suami menyerahkan semua penghasilannya kepada istri? Jawabannya Boleh katanya tuh Ustaz. boleh atau semuanya. tidak?
Boleh dengan syarat. Ada 3 syaratnya. 1, seorang istri itu punya kemampuan untuk menata keuangan rumah tangganya dengan baik. Kalau nggak bisa, jangan. Kalau nggak mampu, jangan. Karena khawatirnya akan ada kecurangan-kecurangan yang terjadi atau kekurangan yang mungkin terjadi dari pengelolaan yang tidak baik oleh istrinya. Yang kedua, boleh dengan syarat ketika suaminya benar-benar percaya kepada istrinya. Berarti kalau ada yang bilang begini, izin ya. Harta suami, harta istri. Harta istri, harta istri. Itu benar atau salah? Benar. Benar Ustadz. Mohon Benar-benar maaf salah. ya. Kalau ada yang bilang harta suami, harta istri, mohon maaf. Itu kurang tepat bunda saya. Yang benar kalimatnya, dari harta suami ada hak istrinya. Jadi bukan berarti semuanya harus diambil begitu saja. Ada hak istrinya. Nah, Bang Bopak ketika percaya sepenuhnya kepada istri, boleh. Karena Bang Bopak percaya sama istrinya. Mbak Gita itu bisa ngelolanya. Kan AA nggak tahu ibu-ibu yang ada di sini punya kemampuan itu atau tidak. Maka tidak berlaku seluruhnya. Jelas? Jadi yang pertama syaratnya istri punya kemampuan menata keuangan dengan baik. Yang kedua, suami percaya kepada istri. Karena kalau nggak percaya ada kecurigaan. Betul nggak? Nanti bunda akan sibuk ditanya. Mending ditanya, diinterogasi kadang-kadang. Kemana uang teh? Meniki beak wae. Wah, panjang kan? Jadi panjang kan? Makanya di rumah tangga itu saling percaya penting atau tidak? Penting. Trust. Percayanya kita sama pasangan itu penting karena itu fondasi semuanya. Nah, syarat ketiga, syaratnya karena seorang suami merasa dirinya tidak mampu mengelola keuangan sendiri. Makanya izin, memang sebaiknya dibagi Bang. Ada yang mungkin Bang Bopak harus pegang sendiri, ada juga yang harus sepenuhnya diberikan kepada istri. Khawatirnya begini, Bang Bopak punya kebutuhan sendiri, istri ketika itu mungkin sedang lupa atau sedang kosong, ujungnya seorang suami harus minta-minta kepada istri dan hati-hati. Bunda sayang, pemirsa Trans TV, di antara pelanggaran keras bagi seorang istri saat seorang istri terlalu mudah merendahkan suaminya. Ingat ya, kebutuhan pertama yang suami inginkan dari istri adalah kemuliaan. Kebutuhan utama yang suami harapkan dari istri apa? Kemuliaan. Maka izin Mbak Gita, walaupun harta Bang Bopak ada di tanganmu hari ini, bukan berarti Mbak Gita boleh merendahkan Bang Bopak. Tetap hormati beliau, tetap ikhtiram kepada beliau, dan tetap angkat derajat beliau sebagai seorang suami. Pertanyaan kedua, AA, saya sebagai seorang suami kadang merasa takut, khawatir akan meninggalkan istri, apalagi jika umur mungkin dicabut lebih duluan. Itu wajar atau tidak? Wajar. Itu hal yang wajar Bang Bopak. Tapi orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan kematiannya. Maka sekarang selama Bang Bopak diberikan umur, jadilah suami yang baik. Jadilah ayah yang baik.
Agar kemudian jika nanti Allah memanggil usia kita, kita dikenang sebagai suami yang baik. Bunda sayang pemirsa Trans TV, pertanyaan yang paling penting saat kita wafat dan kita bertanya kepada masyarakat apa? Apakah selama hidup dia orang baik? Gitu ya. Apakah selama hidup dia orang baik? Dan kita semua menjawab apa? Baik. Itu yang kita harapkan. Maka nanti saat Allah memanggil kita, coba pastikan kira-kira orang akan mengenang kita dengan apanya? Dengan kebaikannya atau keburukannya? Maka selagi diberikan kesempatan hidup, ayo jadi orang baik. Para suami, jangan mudah menyakiti hati istrimu. Agar saat nanti kamu kembali, istrimu tidak pernah berhenti mendoakanmu. Maka Bang Bopak, Mbak Gita, jaga rumah tangga ini. Jaga baik-baik, pegang erat-erat. Bang Bopak tidak perlu khawatir berlebihan tentang kematian. Mbak Gita juga semangati terus Bang Bopak. Muliakan beliau, sayangi beliau. Karena pintu surganya seorang istri ada pada siapa? Pada suami. Dan ridhonya Allah bagi seorang istri ada pada siapa? Ada pada suami. Kata Nabi SAW, jika ada seorang hamba yang aku perintahkan dia bersujud. Setelah dia bersujud kepada Allah, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada siapa? Kepada suaminya. Maka Mbak Gita, tatap wajah suamimu. Inilah surgamu, inilah kebaikanmu. Gak banyak suami yang baik, betul gak? Suami yang mau menyerahkan semua hartanya kepada istri itu gak banyak. Suami yang begitu sayang, suami yang begitu perhatian kepada istri itu tidak banyak. Dan Bang Bopak, kita baru tahu hari ini di balik canda tawa beliau, beliau adalah suami yang sayang sama istrinya. Atau yang kedua, suami yang takut sama istrinya ya. Tapi sepertinya suami yang sayang sama istrinya. Insya Allah. Memang yang pertama kita tuh kan gagal ya. Gagal. Ada terbersih waktu itu sih udah gak mau nikah sebetulnya. Jadi maksudnya Bopak tuh udah melakukan bebas lah maksudnya. Udah gak berpikir lagi karena merasa apa sih. Manusiawi lah kalau Bopak melakukan itu, sakit hati mungkin. Sakit hati merasa dibohongin kan. Terus alhamdulillah Allah pertemukan dengan yang sefrekuensi gitu. Makanya aku memutuskan untuk kayaknya dia jodohku deh gitu kan. Karena dia sesuai apa yang aku doakan gitu sama Allah. Gitu sih. Terus dia juga orang yang bertanggung jawab, yang pasti kan bertanggung jawab ya. Sayang sama keluarga itu sih. Makanya aku mantep untuk dia jodohku gitu. Senang yang selama ini kita simpen Jauh lebih tenang ya. jauh lebih tenang dan kita curahin semua di sini. Dan kedua, penyampaian Pak Ustadz juga nyaman. Tentunya masuk di logika Bopak. Ya alhamdulillah lah. Ya itulah. Dan dia acara ini hebat sih, bikin kamu nangis karena Om Bopak tuh gak pernah yang namanya nangis. Tapi di acara ini dia benar-benar nangis, hebat. Masya Allah.